Diawali dengan kisah seorang developer game bernama Kazunori Yamauchi, di mana selama 25 tahun karirnya, ia sukses mengembangkan sebuah game balap mobil paling akurat yang pernah ada. Dan kini ia sedang berusaha mengembangkan game tersebut dalam versi terbaru. Kemudian scene beralih pada seorang gamer sejati berkebangsaan Inggris bernama Jan yang terlihat bersemangat mengunboxing controller setir terbarunya. Namun hebatnya, Jan tidak merengek-rengek pada orang tua karena ia mendapatkan controller ini hasil jerih payah menjual baju celana dan kolor di pasar Loak. Sambil memasangkan setirnya, Jan berkata pada sahabat dumainya, "Jika aku akan menjadi top global Gran Turismo." Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba sang ayah bernama Steve mengajak Jan berlatih sepak bola bersama adiknya dan mengikuti jejak dirinya di kancah lapangan hijau. Dan rupanya Steve adalah salah satu legenda pemain bola Liga Inggris di era 90-an. Akan tetapi Jan yang introvert tak suka bermain bola dan menolak ajakan ayahnya. Ia pun memilih untuk bermain game saja. Mendengar hal itu, Steve pun kecewa dan berkata jika dunia tak sesempit kamar ini. Lantas sambil menahan perih di dada, Jan langsung mengajak teman mabarnya bermain. Custom job. Sorry, I'm just adjusting. Go on, I'll play Rory. Why not? Okay. Kemudian scene beralih ke Tokyo, Jepang. Terlihat seorang pria marketing mobil Nissan bernama Denny Moore baru saja tiba di bandara dan terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Rupanya Denny sedang berusaha mengajukan sebuah ide untuk mendanai proyeknya yang dinamai Akademi Gran Turismo, di mana Gran Turismo merupakan game paling realistis dan akurat dalam dunia balap. Ia pun berencana membuat sebuah akademi bagi para gamer untuk dijadikan pembalap sungguhan dan profesional. Dan tentunya atas dasar-dasar yang telah mereka pelajari dari game tersebut, Denny pun yakin jika program ini berhasil dan bisa menjadi juara, pihak Nissan akan dengan mudah menarik perhatian konsumen. Sesaat kemudian, Denny akan pulang dihampiri seorang ajudan bernama Akira yang memberitahu jika atasannya setuju dan akan mendanai program tersebut. Namun dengan satu syarat, Denny harus mendapatkan kepala teknisi resmi dan berpengalaman dalam bidang mobil sport untuk menjamin keamanan para gamer yang akan terjun langsung ke dunia balapan. Di tengah rasa bahagia, Denny dengan senang hati akan mencari seorang teknisi terbaik. Di tengah kesibukan, seorang teknisi dari tim Kappa bernama Jack diberitahu jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Di luar, rupanya orang tersebut adalah Denny yang ingin menawari Jack untuk menjadi kepala teknisi di Akademi Balap dari para top global Gran Turismo. Mendengar ide gila itu, Jack pun langsung menolaknya. Ia pun berkata jika rencana itu akan sangat beresiko karena main game tak sama dengan balapan asli. Kalau mobil sampai mabal dan kecelakaan, tak ada yang namanya restart. Namun Denny optimis jika ia akan mendapatkan beberapa gamer yang kemampuannya melebihi para pembalap saat ini. Somewhere out there's a kid. Di malam harinya, tim Kappa terlihat sedang makan mewah sekaligus meeting dengan atasannya untuk membicarakan target juara di musim kali ini. Kemudian, Nicky yang seorang racer sekaligus anak emas dari tim ini berkata jika ia sangat yakin akan menjadi juara di musim kali ini. Mendengar hal itu, Jack berusaha memberi saran pada Nicky tentang beberapa hal saat di sirkuit, termasuk kebiasaan Nicky yang terburu-buru menginjak rem saat menghadapi tikungan. Tapi dengan kesombongannya, Nicky yang tak terima malah ngamuk dan menghina Jack yang hanya seorang teknisi. Mendengar perlakuan dari timnya, Jack yang merasa terhina langsung pergi dan langsung menelepon Denny untuk bergabung menjadi kepala mekanik. Di keesokan harinya, terlihat Jan sedang bekerja sebagai waiters di Ojon Square, tiba-tiba mendapat pesan dari teman warnetnya. What is this? Seakan tak percaya dengan semua ini, Jan diberitahu jika ini adalah undangan personal yang langka, di mana Jan terpilih untuk mengikuti balapan virtual dan berkesempatan untuk bergabung dalam GT Academy. Train them to race. Possible dream can happen.
Sungguh bagaikan mimpi jadi kenyataan. Namun sebelum itu, Jan harus bersaing dengan para top global di penjuru dunia. Mendengar hal itu, Jan pun bergegas pulang untuk latihan. Di malam harinya, saat Jan sedang latihan, si ayah pun bertanya kenapa Jan tidak mengikuti garis panduan. Namun Jan berkata jika ia sedang bereksperimen teknik overtaking. Like that. Night, Dad. What? Melihat tingkah kakaknya yang mencurigakan, sang adik bernama Kobe mengira jika kakaknya sedang nonton film Miyabi. Daripada nolep gitu, mending ikut gue kui party. Meski sempat menolak, Jan yang mendengar jika kewes incarannya ikut langsung bersemangat. Kobe, give me the keys. I believe I'm letting you drive. What the I can't believe I... Saat yang lain asyik minum bir peletok, Jan yang memisahkan diri dihampiri sang incaran bernama Audrey dan langsung berbincang-bincang. Namun baru saja memulai gombalan garing, sontak mereka pun panik saat mobil patroli membubarkan mereka. Thank you. Bye. The reason that I'm driving, I'm the sober one. Hey, come on, beers there! Are you so thirsty? No, I'm done. Like, my football. Suwe sekali akibat ulah teman Kobe si paling mabok, mereka pun harus dihentikan oleh polisi. Di tengah kepanikan, Jan yang tak ingin berurusan dengan polisi hingga melewatkan kualifikasi, nekat melakukan sesuatu. Edian sekali, berkat teknik kegeberan yang ia pelajari dari game, Jan pun bisa lolos dari kejaran polisi. Namun setibanya di depan rumah, masalah lain menanti mereka. Say I'm the better driver. Say it. You're the better driver. The cars, yeah? Yes. Di keesokan harinya, Jan akhirnya diajak si ayah bekerja di depo kereta. Di tengah kesibukan, Jan terlihat resah takutnya telat mengikuti kualifikasi balapan virtual. Dan saat Jan minta izin untuk pulang, Steve yang ingin mendidik anaknya berkata, jika Jan tak bisa merencanakan masa depan, mungkin Jan akan bekerja di tempat seperti ini sampai tua. Lantas Jan diminta untuk mencari sesuatu yang realistis. Karena Steve tidak yakin dengan bermodalkan main game saja, Jan akan menjadi sukses. I need you to sign me in. I have signed you in, but it's... We are moments away from the start of the It's starting! It's starting! best of 2, 1, and we're off. Untung saja meski hampir telat, Jan bisa mengikuti kualifikasi akademi. Dan kini ia harus menjadi juara pertama untuk mendapatkan satu tiket menuju akademi. Okay, bro, you're in 7. Goosey, baby. He's boxing you out! Dance. Come on, Jan! Okay, second position, just 6 seconds behind the leader. Akhirnya Jan berhasil menjadi juara pertama di Inggris dan berhak mengikuti GT Academy. Di keesokan harinya, Jan yang akan mengikuti akademi terlihat dihalangi ayahnya karena Steve menganggap hal itu sangat berbahaya, apalagi Jan tidak berpengalaman di jalanan. Akan tetapi Jan meyakinkan ayahnya jika ribuan jam yang ia lakukan di kamar adalah berlatih menjadi seorang pembalap. Eight different countries. You've overcome incredible odds to be here. Are the best sim racers. Now you stand on this track. Will earn a seat and a place. Now please meet. Singkat cerita, akhirnya Jan dan para peserta terbaik dari negara-negara lain berkumpul. Namun Denny berkata jika ia hanya akan memilih satu racer terbaik untuk menjadi pembalap dari tim Nissan dan bersaing di turnamen dunia. Lantas, Denny memperkenalkan Jack sebagai kepala teknisi, sekaligus orang yang akan mengajari mereka cara menjadi pembalap. Namun Jack tak ingin memberi semangat dan sambutan lebay. Jack hanya ingin menegaskan jika balapan sebenarnya sangat berbeda jauh dengan bermain game. Karena meski teknik sudah dipahami 100%, namun ada satu hal yang tak akan dirasakan para gamer, yaitu G-Force, sensasi gravitasi dan tekanan dahsyat saat memacu akselerasi. Di mana dalam kondisi itu mereka dituntut membuat keputusan tepat, kalau tidak nyawa menjadi taruhan. Jack pun meminta bagi yang tidak siap mending pulang saja dan main FM.
Hingga dirasa sambutan sudah cukup, para peserta pun diminta untuk segera bersiap. When it comes to throttle, when it comes to brake. For it to actually become what we wanted to do our whole lives. How to use brakes and How you can achieve. Jan? okay. Yes. I like cars. Alright, come on, you gamer kids. You get tired, you get sloppy. Ruining my enjoyment of these chips. Whoa, hello. Sizes so that we can determine whose sim skills Tough, but it's like tough love. I need you to be faster than. And have them race against. In a race car. It's supposed to. I think this is a chance we've all. Go, go, go. I wasn't. We're gamers, bro. Hey, come on. Make some notes, act like an engineer, look cool. Maddie, looking good on the straight there. Nice line. I will be your judge. Close that gap. Close that. Hari demi hari mereka bersaing untuk tidak tereliminasi, namun setiap minggunya pasti ada yang tereliminasi dan pulang. You're out. Bye, Henry. Goodbye, Chloe. Klaus. That'll take you home. Hingga saat tersisa 6 peserta, Jan mendapat dampingan khusus dari Jack. Come on, there's the gap. Go, go, go. Can't be afraid in the car. If you're not going to commit to a pass. Setelah mengalami crash, Jack pun kecewa dengan Jan yang terlihat ragu saat menyalip. Namun Jan mengatakan jika dirinya sudah menginjak rem namun seolah tidak berfungsi. Mendengar hal itu, Jack pun menganggap jika Jan hanya beralasan agar tidak dieliminasi, mengingat kini dirinya yang berada di posisi terbawah. Akan tetapi, Jan yang merasa yakin langsung menghampiri Jack dan berkata jika ia bersedia keluar kalau memang remnya tidak bermasalah. He was right. The brakes are placed. Dan benar saja setelah dilakukan test drive, Jack diberitahu jika mobil yang dikendarai Jan remnya kurang pakem. Mendengar hal itu sontak Jack pun terkesan dengan potensi Jan. Saat kemudian Jack bertanya bagaimana Jan bisa memahami setiap seluk-beluk mobil yang ia kendarai. Jan pun berkata jika ia sering menyeting mobil di dalam game sebelum balapan. Mendengar hal itu, Jack pun berkata jika Jan berhak mengikuti babak final karena memang rem mobil kemarin bermasalah. All right, this is it. Singkat waktu, akhirnya Jan tiba di hari penentuan. Dan karena Jan berada di posisi terbawah, ia pun start di posisi paling belakang. Just a game. Throttle out. Yes. Saat Jan bertanya siapa pemenangnya, ia pun heran saat panitia belum bisa mengumumkannya. Sementara itu, Jack dan yang lainnya sedang sibuk mengecek tayangan ulang. Rewind a little. No. Who won? Right. The winner is. You are the winner. So it ain't hard when you running with a shotty. Why you rushing my tone? You ain't catching you a Tony. That no guns. We just let the bears witness the twist. Akhirnya, Jan berhasil menjuarai akademi dan terpilih menjadi pembalap tim Nissan. Di malam harinya, Jan mengabari ibunya jika ia berhasil menjuarai akademi GT dan besok Jan akan bertanding di Austria untuk pertama kalinya.
di pesawat jet, Denny berkata jika pihak Nissan setuju untuk mendanai Jan di pertandingan Enduro Dubai. Namun sebelum itu, Jan harus mendapat lisensi balap terlebih dahulu dengan cara minimal finish di urutan keempat di salah satu pertandingan. Lalu Jack mengingatkan jika di pertandingan nanti, Jan tidak akan lagi melawan gamer melainkan pembalap-pembalap profesional. Sebelum bertanding, Jan yang grogi dihampiri Jack. Jan pun diingatkan untuk tidak tegang karena ekspektasi untuk timnya tidak besar alias underdog. Akan tetapi Jack berharap Jan bisa memberikan yang terbaik karena ia sangat percaya. It's a rolling start. Get those tires. We can see them weaving. All right. First of all, my favorite is the guy in the. Saat sesi pemanasan roda, Jack memperingatkan Jan untuk mewaspadai dua pembalap. Yang pertama adalah Nicky dari tim kapal sekaligus mantan timnya. Dan yang kedua bernama Skulin mobil putih bercorak lagi bete. Kemudian Jan diminta untuk fokus karena balapan akan dimulai. You've got to have nerves of steel coming down. Committee. Right, heading into turn one, they're tipping on. Disaster for the red Ferrari. Stop for Jan Mardenborough and the next one. Hey, listen to me. Keep it together. Lighting the rear wheels. He's right ahead. All right, fourth. Dirty, watch out for that. I'm kind of nervous. Saat berada di posisi 4 dan lisensi di depan mata, Jan diperingatkan untuk waspada dengan tim Kappa yang selalu bermain kotor. Sekali akibat dicurangi pembalap tak berakhlak, Jan pun harus finish di posisi ke-27. Hingga dari kejadian itu, Jack pun berusaha memberikan semangat karena kesempatan untuk mendapat lisensi masih tersisa beberapa pertandingan lagi. Someone else to me. Enough. Sangat disayangkan beberapa pertandingan yang Jan ikuti masih belum membuahkan hasil. The Dubai Auto. Setelah lagi-lagi dicurangi tim Kappa, kini Jan harus benar-benar fokus karena ini adalah pertandingan terakhir sekaligus kesempatan terakhir untuk mendapatkan lisensi. Take a deep breath. Focus. Standing back. You back for more? Well, do something about it. Seolah memiliki dendam personal, tim Kappa bekerja sama dengan tim lagi bete untuk menggagalkannya. Akan tetapi Jan mempunyai trik yang biasa dipakai di dalam game. Hits the brakes, goes. That's what I'm talking about. Oh my God, he's getting way too much. Yellow's out. Hey, all right? Okay, come this way, please. The team arriving for that. Ready to go. All right, green. Final lap. Fast.
nonsense. Yeah, baby! Your problem? It's part of the game. It's called. You almost killed me! I'm serious. Came in fourth! You got it! You got it! Hingga akhirnya dengan perjuangan penuh, Jan pun berhasil finish di posisi keempat sekaligus mendapatkan lisensi balap internasional. How's everybody? Singkat cerita, terlihat Jan dan Denny mendatangi sebuah kantor untuk menemui Kazunori sekaligus untuk menandatangani kontrak sebagai pembalap resmi dari tim Nissan Internasional. Di depan para wartawan, Kazunori berkata jika Jan membuktikan bahwa game Gran Turismo bukan sekedar permainan, melainkan sebuah simulasi balap. It is the most feared Nürburgring Nord. Singkat waktu, terlihat Jan akan bertanding untuk pertama kalinya sebagai pembalap profesional di sirkuit Jerman yang terkenal sebagai sirkuit paling ditakuti dan mematikan. Karena cenah, rute di sirkuit ini rawan terjadi kecelakaan. Jan Mardenborough, who just a month to the season for the young lad, fourth at Dubai. His challenge of Jan's career so far. Clear, drop the cup. Smooth is fast. Very nice. Sungguh amazing. Terlihat Jan semakin gigih dan mampu menyalip pembalap lainnya dengan mudah. Namun di saat itu pula Jack terlihat khawatir setelah melihat info cuaca dengan kecepatan angin yang kencang. Was that his car? Okay, we're unsure of his condition. The spectators are okay. It's horrible accident. Naas sekali saat melewati tanjakan, tiba-tiba mobil Jan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apakah Jan akan baik-baik saja? That's what you're thinking about right now? Setelah dirawat di Ojons Medical Center, akhirnya Jan pun sadar dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Lantas Jack berkata, jika saat ini keadaan Jan baik-baik saja. Namun akibat insiden kemarin, satu penonton tewas setelah tertimpa mobil Jan. Namun Jack berkata jika hal itu bukanlah kesalahan Jan, melainkan sebuah kecelakaan yang tak bisa diduga. Di samping Jan memacu kendaraan terlalu cepat, Jack pun menyesal karena telat memberitahukan kecepatan angin pada saat itu. Mendengar hal itu sontak membuat Jan syok parah dan merasa bersalah. Get out! Singkat waktu, tim Nissan akhirnya menggelar konferensi pers dan menyatakan bela sungkawa pada korban kecelakaan kemarin. Dengan segala macam cara, Denny berusaha untuk membuat timnya tidak dihentikan dari kejuaraan. Sementara itu, Jack yang sedang abok tiba-tiba dihampiri Nicky yang mengatakan kalimat ejekan karena telah mempercayakan balap pada seorang gamer. The hospital said you were discharged with sweetheart. You know it wasn't your fault, right? Oh, so they can just say they were right. Let's go. Singkat waktu, rupanya Jan diajak menuju TKP kecelakaan. Jack pun berusaha menyemangati Jan dengan menceritakan kisah dirinya yang dulu seorang pembalap. Namun karena sebuah insiden kecelakaan di sirkuit Le Mans yang menewaskan satu pembalap, Jack akhirnya berhenti dari dunia balap. Tapi kini Jack yakin jika Jan tidak akan mengikuti jejaknya, ia pun berharap Jan bisa kembali bangkit dan menjadi seorang juara.
Singkat cerita, Denny, Jan, dan Jack berkumpul untuk membahas sesuatu. Denny pun berkata jika saat ini komisi balap sudah memutuskan jika Jan tidak bersalah atas insiden kecelakaan kemarin. Namun ada yang menyebalkan, tim Kappa yang personal tiba-tiba menuntut lisensi Jan dicabut. Tak cuma itu, mereka mulai melakukan sebuah petisi untuk menentang pembalap simulator. Dan hal itu mengancam program Denny untuk ditutup. Dan untuk menanggapi hal itu, tim Nissan berencana memberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa pembalap simulator bisa diperhitungkan, yaitu mereka harus meraih posisi 3 di sirkuit Le Mans yang diisi oleh para pembalap simulator. Denny pun berencana memanggil Matty dan Antonio, top 3 di GT Academy, untuk ikut serta. Meski terdengar sulit, namun kesempatan ini merupakan penentu masa depan dari timnya. Setelah mendengar penjelasan Denny, Jack kembali mengingatkan jika balapan di sirkuit ini sangat menantang dan sirkuit paling traumatis dalam hidupnya. Namun Jack yakin Jan bisa melakukannya. Let's be immortal. I'm going. I'm watching the tour. Setelah semua orang berkumpul, mereka pun memperkenalkan mobil balap terbaru yang akan mereka gunakan dalam balapan ketahanan di sirkuit Le Mans. With millions tuning in, it's race in the world. Dan kini, tibalah hari balapan terbesar di dunia, namun balapan kali ini merupakan balapan endurance atau ketahanan yang digelar 1 tahun sekali, di mana para pembalap akan terus memacu mobil selama 24 jam untuk menguji fisik mental pembalap dan juga ketahanan mobil. Sungguh tanpa diduga, sang ayah sampai datang untuk mendukung anaknya. Sambil menahan air mata, Steve meminta maaf karena selama ini ia kurang mendukung hobi Jan. Namun kini ia dan keluarga akan mendukung sepenuh hati apa yang Jan inginkan. Just to go over. Setelah upacara pembukaan, kini dari masing-masing pembalap segera melakukan persiapan. Lalu terlihat Jan yang akan menjadi orang pertama diingatkan untuk tetap tenang dan yang terpenting adalah bertahan. Leave the grid for the formation lap here. We are just moments away from the start. Still contact. Oh, contact! Contact in the back. Yeah. The high at 340 kilometers per hour. First chicane around the outside. It's a lovely move. I see shooting. Ferrari's too slow. Watch out. No. On your left. Is he okay? Naas sekali, mobil lagi BT mengalami kecelakaan. Namun di tengah kepanikan semua orang, untungnya si driver berhasil keluar dari mobilnya. Your head in, all right? Focus. All right, safety's out. Look, safety's left, okay? Namun setelah melihat insiden tadi, tiba-tiba saja Jan kehilangan fokus dan teringat dengan kecelakaan yang ia alami. Pulling him out. He seems all right. Come on. Hey, John. Jack. Dude. Oh God! I don't know how to. Cut it off! Shit, Jack! Cut it off! Rupanya Jack berusaha menyadarkan Jan dengan memutar lagu Kenny G favoritnya. Dirasa Jan sudah sadar, Jack mengingatkan untuk segera bangkit dan menjadi sang juara. I know you're scared, so you take all that Kenny G anger. All right.
a racing driver. Same power on the straight, but if you get in the corner. Stuff from Jan Mardenborough from this into the pits for the first driver change. Setelah 3 jam beraksi dan berada di posisi 12, pergantian pembalap pun dilakukan. Jury's still out. Di malam hari, Jan pun harus beraksi di tengah cuaca hujan dengan pandangan yang sangat terbatas. Nice and softly, nice. First light at Circuit della Sala. Setelah 19 jam lamanya, Antonio yang sedang beraksi mengalami kesulitan dan tersalib di posisi kelima. Sementara itu, Jan yang sedang cuci muka diberitahu Jack jika saat ini tim mereka mengalami kesulitan dengan Antonio yang mengalami kram. Itu berarti Jan harus menuntaskan sisa putaran. Halah, di tengah kepanikan, tim pit stop mengalami kesialan dengan baut ban yang terpental. Dan akibatnya kini Jan berada di posisi 9. Look at that, it's Jack Salter who comes. Saat mengejar posisi, Jan pun teringat dengan eksperimen trik di dalam game untuk melakukan overtaking sisi luar. Setelah mengingat hal tersebut, Jan berkata jika ia berniat untuk melakukan trik saat sedang bermain game. Mendengar hal itu, sontak Denny langsung menolak karena cara tersebut sangat beresiko dan bisa gagal finish. Akan tetapi Jack berusaha untuk percaya. It's like he's got a cheap. Holy shit! That's a new lap record for a flyer. Now, on the final lap. Dengan aksi memukau yang Jan lakukan, ia pun mampu mencetak rekor baru dan berhasil melesat ke posisi 4. Dan kini Jan berada di lap terakhir harus bisa menyalip tim Kappa untuk menempati minimal posisi ketiga. Yes, I see him. Don't try. Come on, do your thing. Commit. It is absolutely phenomenal. It is. Just a sim racer anymore. Akhirnya, dengan tekad yang dimilikinya, Jan berhasil finish di posisi ketiga, sekaligus membuktikan pada semua orang jika dirinya yang seorang gamer Cooper mampu menjadi pembalap profesional. Namun sebelum kita akhiri, mari kita lihat foto-foto asli dari Jan bersama tim Nissan.